Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Kisah seorang laki-laki yang bernama Pak Denny, di mana Pak Denny ini hampir bersekutu dengan Ratu Pantai Selatan demi untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, ceritanya seperti ini. Pak Denny ini terlilit hutang yang sangat banyak, baik dari teman, keluarga, dari pinjol, dari rentenir. Itu banyak sekali hutang piutang dari Pak Denny ini. Dan Pak Denny merasa putus asa dan tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Sedangkan Pak Denny ini adalah seorang pengangguran, jadi dia tidak ada penghasilan. Bagaimana dia bisa membayar hutang piutang dia? Akhirnya dia stres, bertengkar terus dengan istrinya, dan akhirnya dia berpisah dengan istrinya. Jadi Pak Denny ini karena terlilit hutang akhirnya bercerai dengan istrinya. Nah, pada suatu malam Pak Denny ini bermimpi. Dia bermimpi seakan-akan dia terbang dari tubuh dia, dan dia melihat tubuh dia yang lagi tertidur di atas pembaringan. Nah, Pak Denny ini merasa dia seperti melayang, naik di sebuah kereta, di mana kereta itu terdapat pengawal-pengawal dayang-dayang yang sangat cantik sekali. Jadi Pak Denny sangat senang dan terkagum-kagum karena dia naik di sebuah kereta, dan kereta itu dikelilingi oleh dayang-dayang yang sangat cantik sekali. Nah, Pak Denny ini merasa dia terbang menuju laut pantai selatan. Jadi dia merasakan kalau dia meluncur ke dalam pantai selatan itu, ke bawah, dan di bawah laut itu dia melihat sebuah istana yang sangat megah sekali. Jadi di dalam laut itu ada sebuah istana yang dayang-dayangnya semua semua perempuan, dan perempuan itu cantik-cantik sekali sampai Pak Denny terkagum-kagum gitu. Nah, Pak Denny ini adalah seorang laki-laki yang berumur sekitar 30 tahun ya, karena masih sangat muda juga. Dan Pak Denny ini memiliki wajah yang cukup tampan gitu kan. Nah, ketika Pak Denny terkagum-kagum dengan sebuah istana di dasar laut, tiba-tiba datang sebuah suara, dan akhirnya suara itu menjelma menjadi sosok wanita yang sangat cantik sekali, putih mulus kulitnya. Pak Denny sampai terperangah saking cantiknya perempuan itu. Nah, akhirnya perempuan itu menawarkan Pak Denny, apakah mau menjadi suaminya? Ya, karena cantik sekali, Pak Denny tanpa berpikir panjang dia langsung mengiyakan permintaan dari wanita itu. Dan ternyata wanita itu adalah ratu di kerajaan itu. Nah, akhirnya sang wanita berkata lagi, apakah kamu mau menjadi suami saya? Pak Denny menyanggupinya. Dia mau menjadi suami perempuan itu. Jika kamu menjadi suami saya, kata wanita itu yang adalah ratu di sana, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu mau semua akan terwujud. Kekayaan, jabatan, istilahnya kalau usaha kesuksesan, semuanya akan terwujud. Nah, jadi sang wanita itu bertanya kepada Pak Denny, kamu mau apa? Kamu mau kekayaan, mau uang, mau jabatan, atau mau kekuasaan? Nah, Pak Denny ini berkata, kalau saya tidak mau apa-apa, tetapi saya mau menikah sama kamu. Loh, kenapa kamu mau menikah sama saya sedangkan kamu tidak mau kekayaan, tidak mau jabatan, tidak mau kekuasaan? Kenapa? Kamu maunya apa gitu kan? Saya hanya mau menikah sama kamu karena kamu cantik, kata Pak Denny seperti itu. Nah, akhirnya Pak Denny ini dibawalah oleh dayang-dayang yang juga cantik untuk mandi di sebuah telaga. Setelah mandi, dan akhirnya Pak Denny ini didandanin seperti pakaian seperti zaman kerajaan ya, seperti seorang raja gitu, didandanin. Nah, akhirnya setelah didandanin maka terjadilah pernikahan antara Pak Denny dan
sosok wanita itu gitu kan. Setelah dan menikahnya ini aneh, tidak seperti menikah orang-orang kebanyakan ya, ada penghulu, ada tamu undangan atau apa. Di sana tidak. Mereka hanya bersalaman tangan dan berkata bahwa sejak saat ini kita adalah suami istri. Selesai. Jadi seperti itulah adat pernikahan di istana bawah laut sana gitu kan. Nah, setelah menikah ya otomatis mereka mengalami malam pertama ya kan gitu kan. Nah, Pak Denny ini memang sangat senang sekali karena dia memiliki istri yang sangat cantik sekali ya kan gitu. Nah, Pak Denny melihat tubuh wanita itu sangat mulus sekali, tetapi ketika diraba oleh Pak Denny, dia merasa seperti meraba seekor ular. Ada sisinya. Pertama Pak Denny kaget gitu kan. Loh, istri wanita di depan dia ini sangat mulus sekali kulitnya, tetapi ketika diraba seperti meraba sisi ular gitu. Tetapi Pak Denny karena tidak berpikir macam-macam ya, karena dia melihat memang wanita itu cantik sekali, ya udahlah kata gitu kan. Gitu. Dan keanehan yang kedua, ketika Pak Denny ingin berkissing kepada wanita itu, ketika dia melihat lidah wanita itu bercabang dua layaknya lidah seekor ular, Pak Denny terperanjat kaget. Tetapi ya karena istilahnya seperti ada hipnotis dalam tubuh Pak Denny, akhirnya Pak Denny melangsungkan malam pertama itu. Jadi seperti itu. Nah, setelah mereka menikah, itu Pak Denny disuguhkan aneka macam makanan ada di sana, apapun ada. Ada ikan, ada daging, ada ayam, ada buah-buahan, ada sayuran gitu kan. Tetapi Pak Denny dalam keadaan sadar dan tidak sadar, dia tidak mau memakan daging di sana. Karena dia takut apabila memakan daging, takutnya dia memakan anaknya gitu kan. Karena dia pernah mendengar cerita ada seorang yang istilahnya menikah sama bangsa jin seperti itu, dan dia memakan daging, tiba-tiba anaknya sakit dan meninggal. Akhirnya Pak Denny tidak jadi memakan daging, tetapi hanya memakan buah-buahan dan sayuran. Nah, tapi mereka tidak memaksa. Ketika Pak Denny tidak mau, mereka tidak memaksa. Pak Denny tidak mau makan daging dan mereka tidak mau memaksa. Silakan saja memakan buah-buahan. Nah, Pak Denny merasa tinggal di sana sekitar 7 hari gitu. Karena Pak Denny tahu, dan Pak Denny mendengar ketika azan zuhur, azan subuh, azan asar, azan maghrib, azan isya itu terdengar di bawah laut sana. Dan ketika azan berkumandang, semua penghuni istana bawah laut itu terdiam dan tertunduk, seakan-akan mereka menghormati azan itu. Jadi mereka tidak ada beraktivitas kan, mereka diam dan mendengarkan azan itu. Karena azan terdengar di bawah laut itu, makanya Pak Denny tahu kalau dia tinggal di sana selama 7 hari. Akhirnya Pak Denny berkatalah kepada istrinya yang ratu di sana, kalau dia ingin pulang ke dunia gitu kan. Akhirnya karena permintaan Pak Denny, sang ratu berkata lagi, kamu mau bawa bekal apa? Kamu mau uang berapa banyak? Kamu mau kekayaan, mau jabatan, mau apa? Kamu mau rumah yang bagus atau apa? Semua ditanya. Tetapi Pak Denny selalu berkata, saya tidak ingin apa-apa gitu kan. Karena dalam hati Pak Denny dia takut nanti ada tumbal ya kan. Setiap kali ada kekayaan, ada apa harta yang dibawanya, dia akan menjadi tumbal. Dan Pak Denny teringat akan kedua anaknya, jadi dia tidak mau. Akhirnya Pak Denny pergi ke dunia dengan diantar kereta kencana yang ada dayang-dayang yang sangat cantik sekali. Dan pada saat Pak Denny mau naik ke dasar lautan itu, terlihat kalau istrinya itu adalah seekor ular. Jadi menjelma separuh manusia dan separuh lagi ular. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya Pak Denny berkata kalau dia ingin pergi ke dunia. Setelah diantar dan sampai ke rumah Pak Denny, dia masih melihat kalau tubuhnya itu masih tidur di atas pembaringan. Jadi agak aneh, loh kok masih tidur padahal saya udah 7 hari di sana gitu kan. Nah, akhirnya sang ratu berkata, siapkan 1 kamar untuk saya akan datang setiap bulan itu 2 kali, di mana di malam 1 Syuro dan malam bulan purnama dia akan datang gitu kan. Dan siapkan sebuah kamar, dan kamar itu adalah kamar rahasia. Tidak ada satupun orang yang boleh tahu di kamar itu. Akhirnya Pak Denny menyediakanlah sebuah kamar untuk sang istrinya. Tetapi lama-kelamaan Pak Denny sadar kalau dia sudah bersekutu dengan jin. Akhirnya Pak Denny meminta pertolongan seorang ustadz untuk melepaskan dia dari
bangsa jin itu. Dan akhirnya ketika pada malam sang ratu datang menjumpai dia, dia berkata kalau dia tidak mau lagi menjadi suami sang ratu gitu kan. Dengan bantuan Pak Ustadz itu, akhirnya sang ratu karena marah, dia memperlihatkan wujud aslinya yang seekor ular, di mana ular yang sangat besar sekali, wajahnya adalah seorang putri yang sangat seram sekali wajahnya. Tidak ada kecantikan di sana, sangat mengerikan. Matanya merah, besar, lidahnya panjang cabang dua mengeluarkan api, dan memang sangat menyeramkan sekali ternyata. Disitulah Pak Denny ketakutan, dan akhirnya dia bertekad untuk lepas dari sang ratu itu gitu. Nah, berkat bantuan dari sang ustadz yang adalah keluarga dari Pak Denny sendiri, akhirnya Denny terlepas dari pengaruh sang ratu gitu. Itulah cerita singkat yang bisa saya ceritakan dari kisah nyata dari pengalaman Pak Denny yang karena terlilit hutang, akhirnya dia bersekutu dengan jin Pantai Selatan. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Mohon bantuannya ya untuk subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.